Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunistiawati, peserta Latsar CPNS Angkatan 60, kelompok 4, nomor daftar hadir 40, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, akan menjelaskan tentang mind mapping isu kontemporer. Yuk, kita simak videonya. Isu kontemporer. Isu kontemporer dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis, yang kedua isu strategis kontemporer, yang ketiga adalah teknik analisis isu. Mari kita ke pokok bahasan yang pertama. Perubahan lingkungan strategis. Pada konsep perubahan, ASN dituntut untuk kreatif dan inovatif sesuai dengan undang-undang. Yang kedua adalah perubahan lingkungan strategis. Dari pandangan Uri Bravenbender, tahun 2017, terdapat 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya, yakni individu, keluarga, komunitas, nasional, dan global. Yang ketiga ada modal insan. Modal insan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, modal intelektual, kedua modal emosional, ketiga modal sosial, keempat modal ketabahan, kelima modal etika dan moral, 6. Modal fisik atau jasmani. Selanjutnya, kita masuk ke isu strategis kontemporer. Di sini terdapat 7 isu strategis kontemporer. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri dan golongan dan merupakan hal yang merugikan pihak lain. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sebagai ASN, kita diharuskan untuk menghindari narkoba. Selanjutnya adalah terorisme atau radikalisme. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi yang brutal mengatasnamakan agama atau golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Upaya Indonesia untuk memerangi terorisme ini adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan juga membentuk Densus 88. Selanjutnya adalah COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Contohnya terjadi baru-baru ini di klaster sekolah. Namun, pemerintah sudah memfasilitasi fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa digunakan oleh siswa-siswi yang terdampak COVID-19. Selanjutnya adalah money laundering. Kegiatan money laundering adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghapus jejak, asal-usul uang dan atau harta kekayaan yang diperoleh hasil dari tindak pidana tersebut. Selanjutnya ada proxy war. Proxy war adalah istilah yang menunjuk untuk konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Selanjutnya ada mass communication. Komunikasi massa sejatinya merupakan bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Sebagai ASN, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu di media sosial, serta menjaga nama baik diri kita sendiri sebagai ASN, lingkungan kerja kita, jabatan, negara, Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita ke pokok bahasan selanjutnya tentang teknik analisis isu. Di sini, teknik analisis isu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah tapisan isu, yang kedua analisis isu, yang ketiga adalah gap analisis. Yang pertama adalah tapisan isu. Teknik tapisan isu ini menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria AKPL, yaitu aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Selanjutnya adalah USG. USG adalah akronim dari Urgency, Seriousness, dan Growth. Analisis isu. Analisis isu terbagi menjadi 3, SWOT, Fishbone, dan mind mapping. SWOT yang dimaksud di sini adalah strategi, weakness, opportunities, dan threat.
Yang kedua adalah fishbone. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Selanjutnya adalah mind mapping. Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Selanjutnya ada gap analysis. Gap analysis ini membandingkan kinerja aktual dengan kinerja potensial. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Demikian video mengenai isu kontemporer. Terima kasih untuk coach saya, Ibu Bagas Yulistiati, yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam materi kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.